Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan podcast di Tribun Lampung. Kali ini kami memiliki kesempatan untuk berbicara dengan suami mendiang Rika, wanita asal Pekon Air Naningan, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus, Lampung yang melangsungkan akad nikah dengan kekasihnya, Nurholik, pada Kamis 5 Desember 2024 lalu. Namun hari bahagia yang seharusnya menjadi momen tak terlupakan bagi Rika itu berubah menjadi duka. Sayangnya kondisi Rika kian memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Kami sudah terhubung dengan suami dari mendiang Rika. Halo Mas Nurholik. Iya, ya halo. Apa kabar Mas? Baik ya. Ya Mas Nurholik, kami sangat menghargai keberanian Mas Holik untuk berbagi kisahnya bersama dengan kami hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya mendiang Rika pada Kamis 5 Desember 2024 lalu. Pelan-pelan saja Mas, santai saja dan senyamannya saja untuk berbagi cerita dengan kami hari ini. Oke ya. Baik Mas Holik, bisa dijelaskan kapan dan jam berapa akad nikah tersebut dilaksanakan? Akad nikah itu sekitar jam 9. Jam 9 resepsi. Nah itu kalau untuk setelah kejadian itu di jam 10-nya itu pas sungkeman. Baik Mas, lalu pada saat itu bagaimana kondisi mendiang Rika sebelum dan selama akad? Saya bertemu Rika itu setelah akad itu, setelah saya ijab kabul dinyatakan sah, udah baru Rika itu keluar dari kamarnya dan diiring 2 orang ya. Nah di situ saya melihat Rika itu ya sudah kayak terlihat pucat gitu. Saya senyum juga, senyum tipis ya. Nah habis itu ya sempat duduk di meja akad itu karena tanda tangan surat nikah ya kan, berdua tanda tangan, foto, serah terima mahar. Itu dari situ acara sungkeman itu orang tua dari situ sempat, kalau untuk sungkeman ke kedua orang tua sudah ketika menyalami tamu undangan ya di situ dia mulai agak lemes gitu. Baik Mas Holik, berarti yang pertama kali menyadari kondisi Rika sudah pucat itu Mas Holik sendiri? Iya, pas saya lihat dari awal dia keluar itu ya dia udah kayak, walaupun dia di make up gitu kayaknya bukan yang saya tahu gitu, kayaknya biasanya nggak seperti ini gitu, apa dia gimana gitu kan. Baik Mas, apa tindakan pertama yang Mas lakukan pada saat itu ketika melihat kondisi sang istri? Ya waktu itu kan dia ini lemas, saya tanya masih sempat bisa berdiri nggak gitu, saya tanya, dia bilang lemas mas, nggak bisa kayaknya. Ya udah, saya ya udah duduk aja gitu biar saya yang berdiri gitu kan. Ya udah ya, dari situ banyak orang yang saya belum sadar sebenarnya, banyak orang yang makin fokus ke istri saya kok, pada ngeliatin kayak makin parah gitu kan. Saya tengok dia makin gimana gitu, dari situ dia pingsan gitu, lemas pingsan gitu. Baik Mas Holik, berarti ada jeda waktu ya antara kondisi memburuk lalu si Rika ini meninggal dunia? Ya pokoknya dari pingsan itu kan sempat saya bopong ke kamar gitu, saya masuk ke kamar gitu kan untuk ditolong gimana gitu kan, apa dia sesak atau gimana karena dipakein kebaya itu kan. Nah dari situ dibawa ke kamar dan dilepas semua sanggul segala macamnya, bajunya itu kan, baju pengantinnya. Di situ ngap-ngap gitu ya, di situ sempat saya bawa langsung ke puskesmas terdekat langsung. Lalu perasaan Mas Holik bisa dijelaskan saat itu Mas melihat kondisi istri yang sudah tidak berdaya gitu ya Mas? Ya perasaan saya udah campur aduk, saya mau nangis tapi gimana gitu kan. Saya pasrah dulu, saya bawa ke puskesmas dulu. Nah di puskesmas itu saya udah gimana gitu, ketika dicek nadinya itu, di stetoskop juga sudah lemah banget katanya kan. Nah terus untuk matanya itu kan pakai lensa, dia pakai lensa, dicopot lensanya, di kornea matanya itu masih ngerespon cahaya sinar, dari sinar itu. Jadi dokter masih bilang ini masih bisa bertahan, tapi di situ ya itu banyak yang udah ini udah lemah gitu, udah lemah.
dari pihak keluarga kami juga di sini, omnya Rika itu ya itu ada mantri gitu, dokter juga ya, bisa dia ngerti gitu masalah kesehatan gitu. Dia bilang kalau ini udah lemah katanya kan, jangan dibawa dulu katanya. Tapi dokter dari puskesmas itu menganjurkan untuk dibawa dulu ke rumah sakit gitu. Rumah sakit itu digisting itu. Jadi dari pihak rumah sakit ya ingin bekerja sekuat ininya, semaksimalnya gitu untuk bisa menolong itu. Tapi ya di tengah jalan itu ya saya udah ditabahin gitu, katanya Mas ini kalau misalnya tidak tolong Mas yang sabar ya. Di situ saya udah gimana, campur aduk pokoknya saya, tapi saya masih yakin ini masih bisa gitu kan gitu. Nah itu yang tadinya dari puskes itu masih ngap-ngap gitu, dia mulutnya udah itu udah sempet dioksigen di puskes itu. Ketika dibawa ke rumah sakit ya memang udah nggak bisa, di RJP juga udah nggak ada detik-detikannya, ini jantungnya lagi udah nggak ada. Baik Mas, jadi di rumah sakit itu ada dari pihak keluarga Mas Holik sendiri dan pihak keluarga mendiang Rika ya? Iya ikut semua. Jadi yang di mobil ambulan itu saya sama ada keluarga satu yang memang ikut gitu, keluarga bapak angkatnya Rika gitu. Nah yang di belakang yang ngikutin mobil itu dari bapak kandungnya sama keluarga itunya, omnya itu, dia ngikut di belakang gitu nyusul. Tapi yang di yang tahu memang udah dikabarin dari dokter itu kan, saya dari turun ke UGD itu langsung lari dibawa ke ruangan gitu, terus langsung diperiksa. Kata dokternya, Mas yang sabar ya, ini kita udah bantu semaksimal mungkin tapi memang tidak bisa gitu, Mbak Rika udah nggak bisa tolong gitu. Baik Mas Holik, lalu apa sebenarnya diagnosis awal dari dokter pada saat itu Mas? Kalau untuk dari dokter sebelumnya itu emang itu dokter bagus itu yang menangani yang kejadian yang memeriksa saya sampai di rumah sakit itu ya. Dia bilang itu, dokternya itu, ini pasien saya Mas, katanya kemarin dia konsultasi ke sini gitu. Konsultasi ya, kalau dia dokter itu bilang sudah menganjurkan untuk dirujuk ke umum, ke rumah sakit. Cuma Rika ini karena udah Amin 1 saat konsultasi, jadi tidak bisa dia nggak cerita, dia nggak mau dirujuk gitu karena besok udah hari H gitu. Jadi dia nggak bilang ke keluarga dan dia nggak bilang ke saya, dia hanya bilang ke saya itu memang dia cerita, aku mau periksa dulu ya gitu. Itu sore itu periksa juga. Baik Mas, berarti ada riwayat penyakit ya pada mendiang Rika? Kalau untuk penyakit itu memang ada. Kalau dari orang tua kami itu ya dia menjelaskan memang ada, dari kecil itu memang ada penyakit jantung gitu, ada kelainan jantung atau gimana gitu dari Rika ini. Baik Mas, lalu kita beralih sedikit ya Mas, kan ada beberapa fase berduka ya, seperti penolakan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, lalu sampai ke penerimaan. Terus lalu bagaimana sih dari Mas Holik sendiri mengatasi kesedihan dan kehilangan? Ketika saya ini ya, saya sudah tidak bisa gimana-gimana lagi karena saya lemas waktu itu. Kalau bagaimana perasaan saat ini Mas? Bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah? Kalau saya hari ini ya masih berduka gitu. Saya kalau diceritain untuk cerita sebenarnya kuat tidak kuat gitu untuk nyeritainnya. Baik Mas, lalu bagaimana sih Mas dukungan dari keluarga atau teman dekat kepada Mas Holik? Ya ngasih dukungan, support, doanya gitu kan dari keluarga semuanya lah, yang banyak yang nggak menyangka dalam kejadian ini gitu. Banyak yang teman-teman saya, banyak yang tidak saya undang pun dia tahu kabar ya, yang spiral itu dia langsung ngabarin saya gitu ya. Saya ketika buka HP itu, ketika
tahlil malam pertamanya itu, malam keduanya di malam itu, karena saya dari pagi itu udah lemas gitu. Saya baru megang HP itu ketika malam. Baik Mas, berarti tidak mudah untuk melewati fase-fase berduka tersebut ya Mas. Terakhir Mas Holik bisa berbagi bersama dengan Tribuners apa pesan atau kenangan terakhir dari sang istri Mas? Ya, yang saya tahu ya Rika itu, yang saya kenal itu dia orangnya ya sangat menerima saya padanya gitu. Saya menunggu dia itu udah lama gitu. Saya kenal dari 2019 dan banyak melewati perjalanan yang gimana lah, yang tidak mudah untuk diceritakan gitu. Dan sampai saat ini saya tuh bisa dikatakan ya, untuk bisa sampai ke titik ini saya butuh perjuangan banget gitu. Tapi ya sudah banyak cita-cita kami setelah menikah, tapi ya mungkin Allah punya rencana lain gitu. Baik Mas Holik, mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Mas Holik atas waktunya. Sehat-sehat terus Mas Holik dan keluarga. Amin ya. Mungkin itu saja perbincangan kita hari ini bersama dengan Holik, suami dari mendiang Rika. Nantikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Terima kasih dan sampai jumpa.